Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat website yang berjudul Antrian Konsul ke Rumah Sakit. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Ini adalah form untuk login. Untuk login, kita harus menginputkan username dan password. Jika belum mempunyai username dan password, kita bisa mendaftar di sini dengan mengklik ini. Maka kita inputkan username-nya, passwordnya, nama lengkapnya, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Alamat, dan nomor handphone. Nah, setelah semuanya diinputkan, maka klik daftar. Maka data berhasil didaftarkan dan kita akan meminta dan kita tinggal login. Nah, kita inputkan username dan password yang telah kita daftarkan tadi. Dan passwordnya. Berhasil login, ada pemberitahuan berhasil login. Dan inilah tampilan beranda dari website pasien. Selanjutnya pada halaman profile. Pada profil pasien, pasien bisa menginput atau menginput ulang jika dalam registrasi tadi ada kesalahan dalam menginputnya. Contoh di sini saya akan menginput ulang, menambahkan nama. Nah, jika sudah pasti tidak ada yang salah, maka tekan kirim. Dan data berhasil diubah. Selanjutnya, pada halaman pesan. Pada halaman pesan, di sini kita akan memesan untuk antrian konsul tersebut. Sebelum kita memesan, kita lihat dokter yang tersedia di rumah sakit tersebut. Dan pada tabel ruang juga ruang yang tersedia. Dan jadwal dokter yang tersedia. Dengan melihat jadwal ini, kita bisa memesan antrian tersebut. Setelah kita melihat jadwalnya yang kita inginkan, baru kita pesan dengan memilih dokter yang kita inginkan. Di sini saya memilih Dr. Nurul Hidayah. Nah, di sini kan tercantum pada hari Senin. Pada hari Senin tanggalnya yaitu 4 Mei. Di sini kita tidak bisa menginputkannya karena sudah terinput otomatis. Artinya tanggal hari Senin itu tanggal 4 Mei. Nah, hari Senin pada tanggal 4 Mei. Nah, dan pada nama pasien sudah langsung terinputkan. Setelah kita sudah pasti memesannya, maka kita tekan kirim. Dan ada pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Setelah kita mendaftar, di sini kita akan cetak nomor antrian tersebut. Di sini kita mendapatkan nomor antrian 003. Dan setelah itu baru kita tekan cetak.
Setelah kita memesan konsul rumah sakit ini, kita melihat riwayat. Nah, inilah riwayat pesanan kita. Dan setelah itu, jika setelah selesai, maka tekan logout. Di sini saya akan mencontohkan jika kita login dengan username atau password yang salah. Di sini saya mencoba menginputkan password yang salah. Nah, maka ada pemberitahuan username atau password yang salah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk admin. Untuk admin, kita disuruh juga memasukkan username dan password. Kita masukkan username-nya dan password-nya. Inilah tampilan dari website untuk admin. Pada profil pasien, terdapat pasien-pasien yang sudah mendaftar, dan pada riwayat pesanan terdapat pasien yang sudah ikut mengantri, dan pada dokter, di sini admin bisa menambahkan dokter. Contohnya, dokternya Dr. Juan, spesialis tulang, nomor telepon, dan alamatnya. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, maka Dr. Juan berhasil ditambahkan. Dan untuk mengubah dokter, jika terjadi kesalahan menginputnya, maka admin juga bisa mengubahnya. Di sini saya mengambil contoh Dr. Ardik. Nah, di sini saya mencoba mengubah NIP-nya. Dan tekan kirim. Nah, Dr. Ardik berhasil diubah NIP-nya. Selanjutnya kita ada menu hapus. Saya akan mencoba menghapus Dr. Ardik ini di list dokter. Nah, data berhasil dihapus. Dan Dr. Ardik tidak ada lagi di jadwal dokter ini. Selanjutnya pada halaman ruang. Sama dengan dokter, halaman admin juga bisa menambahkan ruang, mengubah dan menghapus. Di sini saya mencoba menambahkan nama ruang. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, Aska berhasil ditambahkan di list ruang. Dan sama juga dengan ubah dan menghapus, ruangan ini juga bisa diubah. Misalnya saya mengubah Anissa, saya ingin mengubah nama ruangannya menjadi 87.
Nah, Anissa tadi yang dari B66 berubah jadi B87. Dan juga saya akan mencontohkan bagaimana hapus. Datanya bisa dihapus. Dan ruangan Anissa tadi hilang. Selanjutnya pada halaman jadwal. Di sini saya akan menambahkan jadwal dokter. Kita pilih dokternya yang sudah kita input di dokter tadi. Saya memilih dokter Juan. Kita pilih harinya. Kita input jamnya. Dan kita pilih ruangnya. Kirim. Dan data berhasil ditambahkan. Maka dokter Juan berhasil ditambahkan. Dan sama juga dengan dokter ruang, halaman ruang juga bisa diubah dan dihapus. Di sini saya akan mencontohkan dokter Kadek. Saya akan mengubah harinya. Saya akan merubah hari Kamis. Jamnya jadi tekan kirim. Kamis dan jam 8. Nah, dokter Kadek tadi berubah nama harinya dan beserta jamnya. Dan juga bisa dihapus. Dan berhasil dihapus dan dokter Kadek tidak ada lagi di list jadwal dokter. Dan setelah kita siap memakainya, maka admin bisa untuk logout. Nah, setelah kita menambahkan dokter ruang dan jadwal tadi, kita bisa melihat di website pasien. Kita melihat dokter yang kita tambahkan tadi, yaitu dokter Juan. Maka dokter Juan berhasil masuk di list dokter, halaman dokter. Dan selanjutnya pada halaman ruang, kita memasukkan ruangan Aska Y66. Maka ruangan Aska berhasil masuk di list ruang Aska pada website pasien. Dan terakhir yaitu jadwal. Tadi kita memasukkan jadwal dokter Juan. Nah, jadwal dokter Juan berhasil masuk ke dalam list jadwal dokter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan tabel. Di sini saya akan mencoba menghapus dari list dokter. Di sini ada dokter Kadek. Saya ingin menghapus dokter Kadek. Maka di relasinya dokter Kadek ada. Maka saya akan hapus dokter Kadek tersebut. Tidak ada dokter Kadek lagi, maka kita lihat di jadwal. Dan dokter Kadek juga tidak ada. Selanjutnya pada tabel induk ruang, di sini kita akan menghapus ruangan Marwah. Kita lihat di jadwal di tabel relasinya ruangan Marwah pada nomor 3 yang Dr. Jovita, dan kita menghapusnya di tabel ruang. Dan kita lihat di tabel relasi jadwal, maka ruangan Marwah tadi terhapus juga dan Dr. Jovita tersebut. Selanjutnya di relasi jadwal, di sini saya akan menghapus Dr. Johan. Saya akan menghapus dan kita lihat di riwayat pesanan Dr. Johan masih ada. Kita hapus Dr. Johan. Maka di riwayat pesanan Dr. Johan sudah hilang.
Oke, terakhir saya akan menjelaskan bagaimana nomor antrian 001 pada di hari yang sama. Karena di sini saya mengurutkan nomor antrian berdasarkan dokter. Contohnya pada Dr. Nurul Hidayah ada 3 orang yang mengambil, yaitu 001, 002, dan 003. Dan itu harinya sama juga. Dan dokternya pun sama. Dan itulah dari presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.